Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, masih kembali bersama saya Muhtadun Karim, mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Mahasiswa dengan nomor induk 2303010020. Nah, kali ini saya pribadi kembali membuat sebuah video presentasi sebagai pengganti tugas final dalam mata kuliah pengelolaan zakat dan wakaf yang diampu oleh beliau, dosen kami, orang tua kami, Pak Ustadz Sabaruddin SHI MA. Kita doakan bersama, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, teman-teman, kali ini Muhtadun mendapat sebuah amanah untuk memaparkan sebuah tema materi terkait perkembangan lazis di era digital. Nah, tema yang sangat menarik tentunya, yakni di sini kami akan membahas bagaimana perkembangan lembaga aziz dalam beradaptasi dengan teknologi yang sudah sangat berkembang di era saat ini. Untuk lebih lanjutnya, mari kita bahas lebih mendalam terkait tema ini. Baiklah, jadi pada kesempatan kali ini Muhtadun akan membahas beberapa poin, di antaranya tentang peluang-peluang lazis di era digital. Kemudian yang kedua akan membahas tentang strategi lazis di era digital. Kemudian akan membahas juga tentang tantangan-tantangan lazis di era digital. Dan terakhir, pemanfaatan lazis di era digital. Nah, langsung saja ya, kita akan bahas pada poin yang pertama, yaitu tantangan lazis di era digital. Nah, sebelumnya teman-teman, mungkin teman-teman masih ada yang bertanya nih, apa sih itu lazis? Jadi tadi akan lebih klarifikasi. Jadi lazis di sini adalah sebuah lembaga, sebuah komunitas yang dimana di dalamnya mengatur pengelolaan zakat dan wakaf dalam lingkup keagamaan. Nah, itu adalah lazis. Nah, lazis sendiri sebenarnya itu adalah singkatan teman-teman. Singkatan dari L, lembaga, A, amil, Z, zakat, dan infak, sedekah. Nah, itu singkatan dari lembaga amil zakat. Tadi Muhtadun membahas yang pertama poin tentang tantangan lazis di era digital. Nah, tantangannya pasti sangat banyak. Di antara yang pertama adalah adaptasi teknologi. Nah, lazis harus beradaptasi dengan cepat dengan perkembangan teknologi digital seperti aplikasi, website, dan media sosial. Nah, tantangan yang pertama teman-teman adalah adaptasi teknologi. Mengapa ini menjadi sebuah tantangan? Karena kita tahu pada masa dulu, sebelum kita terjamah oleh canggihnya teknologi, penyaluran zakat, penyaluran infak itu kita lakukan dengan cara yang manual. Maksudnya apa? Ketika ada seorang yang perlu mendapatkan zakat, perlu mendapatkan bantuan, maka kita harus mensurvei langsung ke lokasi orang tersebut. Ketika ada mungkin orang juga yang ingin mendonasikan sebuah hartanya, dia juga harus datang langsung ke lembaga amil zakat setempat. Tentu itu sangat bisa dikata perlu banyak pengorbanan, mulai dari mungkin lokasinya jauh dan lain semacamnya. Namun dengan adanya teknologi, tentu ini bisa sangat membantu dan mengefisiensi waktu. Sangat betul teman-teman. Mengapa? Di antaranya tadi kita beri tantangan untuk beradaptasi dengan aplikasi, website, dan media sosial. Contohnya, tantangan yang perlu kita hadapi di sini adalah kita memang harus bisa memanfaatkan teknologi ini menjadi sebuah sarana bantuan. Seperti misal dalam pengumpulan donasi zakat, kita bisa memanfaatkan yang namanya website. Kita bisa memanfaatkan aplikasi
rekening m-banking. Dengan itu akan mempermudah. Jadi seseorang yang mungkin kondisinya itu jauh dari lokasi lembaga amil zakat itu bisa mendonasikan tanpa harus datang survei ke tempat. Itu kan sangat membantu tentunya dengan memanfaatkan teknologi digital, aplikasi dan website ini. Yang kedua, bantuan media sosial. Tentu sekarang sudah sangat marak Instagram, ada TikTok, ada apalagi Facebook. Dengan memanfaatkan media sosial, kita mungkin bisa membuat pamflet bantuan donasi, sehingga orang seluruh Indonesia, khususnya bahkan seluruh dunia bisa mengetahui info penyumbangan ini tanpa harus datang ke lokasinya secara langsung. Nah, itu diantara adaptasi teknologi yang harus dikembangkan oleh amil zakat ini, lembaga amil zakat ini. Kemudian yang kedua teman-teman, persaingan. Nah, Laziz harus bersaing dengan kemudahan dan jangkauan platform digital dalam menarik donasi dan relawan. Nah, ini tentu menjadi sebuah tantangan lembaga Laziz, yaitu persaingan, di mana kita tahu bersama di era digital ini sudah sangat banyak sekali lembaga-lembaga memang yang melibatkan teknologi dalam menyalurkan donasi atau mencari donasi bantuan zakat dan infak. Makanya kita di lembaga Laziz harus memang benar bisa bersaing dengan baik, bersaing dengan cepat, memanfaatkan teknologi agar tidak ketinggalan dengan lembaga-lembaga lain yang sudah lebih dulu memanfaatkan atau mengandalkan teknologi. Kemudian teman-teman, kita masuk tantangan yang ketiga adalah keamanan data. Nah, sini meskipun teknologi datang dengan membawa berbagai macam kemudahan, membawa dengan berbagai macam istilahnya memudahkan, mengefisiensikan pekerjaan, namun tentu ada tantangan keamanan data. Kita tahu teknologi bukan makhluk hidup. Teknologi juga pasti mempunyai kekurangan dalam menyimpan keamanan data. Di antaranya mungkin ada serangan cyber, phishing dan lain-lain. Maka ini menjadi tantangan dalam lembaga Laziz untuk menjaga data-data keuangan, data-data sumbangsi yang masuk melalui website. Ya, ini perlu dikembangkan oleh lembaga Laziz Zakat dan Infak Sedekah. Nah, kemudian yang kedua teman-teman, poin kedua kita akan membahas terkait peluang Laziz di era digital. Nah, peluangnya apa saja ketika kita memanfaatkan digitalisasi dalam lembaga amil zakat dalam pengelolaan zakat dan infak? Pertama, donasi digital. Tentu kita akan dimudahkan dengan donasi digital yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Itu akan sangat memudahkan platform-platform terjangkau oleh seluruh orang yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Mengapa? Karena saat ini siapa sih yang nggak punya handphone? Siapa sih yang tidak menggunakan sosial media? Semua, bahkan anggota keluarga yang sudah tamis itu semua pegang HP. Jadi dengan memanfaatkan teknologi ini, kita bisa mengakses, kita bisa memanfaatkan informasi melalui platform-platform atau media sosial dalam menarik sumbangan atau menggali dana zakat dan wakaf. Nah, kemudian yang kedua, keterlibatan masyarakat. Nah, tentu karena masyarakat saat ini di Indonesia mayoritas, bahkan 95% semua menggunakan media sosial, tentu ini akan membantu masyarakat mendapatkan informasi lebih cepat terkait sumbangan-sumbangan atau lembaga amil zakat yang diakses melalui info-info terbarunya. Kemudian yang kedua, pelaporan transparan. Nah, antara peluangnya kita akan mendapatkan transparansi yang lebih jujur. Kenapa? Karena mungkin ketika kita menggunakan cara kuno, transparansi pengelolaan amil zakat mungkin bisa kita akses ketika kita datang ke gedung, kita datang ke lembaga tersebut, kemudian kita minta data transparansi masukan keluaran, itu baru kita bisa tahu. Tetapi dengan adanya teknologi, kita bisa mengaksesnya hanya dengan berada di rumah, kita klik, kita bisa akses semua transparan.
dalam aplikasi itu sudah tertera pengeluaran, pemasukan, semua ada dalam aplikasi. Tentunya sangat menjadi peluang yang sangat penting, yang sangat bisa memudahkan masyarakat. Nah, ini adalah peluang-peluang yang bisa kita dapatkan. Kemudian teman-teman, poin yang ketiga kita akan membahas tentang strategi digitalisasi LAZIS. Nah, tentu dalam perkembangan digital tadi, pemanfaatan kita butuh strategi-strategi ya. Lembaga misalkan butuh strategi, di antaranya transformasi digital. Nah, transformasi digital tentu karena teknologi ini mempunyai beberapa tahapan teman-teman, dari yang kecil, sedang-sedang hingga yang sangat besar. Nah, sekarang kita sudah ada di era istilahnya AI. Kita bisa memanfaatkan AI ini untuk memperringkas pekerjaan lembaga amil zakat. Itu transformasi itu sangat penting. Kemudian yang kedua, edukasi digitalisasi. Seperti kita memberikan sebuah workshop atau seminar-seminar yang itu tidak perlu kita hadir dalam gedung, di dalam ruangan. Kita memanfaatkan digital ini dengan membuat seminar-seminar online, membuat workshop online. Di situ kita mengedukasi masyarakat tentang pentingnya berzakat, pentingnya berwakaf, dan pentingnya bersedekah. Ini sangat membantu dan sangat mengefisiensi tenaga, juga bensin mungkin ya. Jadi kita bisa di rumah, kita ikut seminar, kita langsung dengarkan secara langsung, hanya perlu mungkin kerumitan pakai data, itu saja. Kemudian strategi yang kedua adalah inovasi digital, mengembangkan produk dan layanan digital yang inovatif untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Nah, ini juga penting dan perlu diperhatikan pada lembaga amil zakat, karena di luar kita sebagai lembaga yang mengelola keluar masuknya donasi, kita juga harus bisa bersaing membuat inovasi digital, seperti mungkin membuat toko LAZIS, e-commerce ya, istilah e-commerce. Jadi mungkin kita membuat toko-toko online, di situ memperjualkan barang-barang yang memang modalnya itu dari lembaga amil zakat itu sendiri, sehingga nanti income-nya atau hasilnya itu bisa diputar kembali, dijadikan sebuah diberikan, mungkin dibangunkan tempat-tempat tafis dan lain-lain semacam itu, bisa juga memanfaatkan atau membuat strategi e-commerce seperti itu. Kemudian yang terakhir, poin tentang pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan LAZIS. Nah, pemanfaatannya apa saja yang bisa kita manfaatkan dengan mengandalkan teknologi ini? Yang pertama adalah big data. Nah, analisis data besar untuk pemahaman yang lebih baik tentang donatur dan penerima manfaat. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu big data itu apa, jadi big data itu adalah salah satu alat canggih dimana bisa menyimpan banyak data hanya dalam kayak bentuknya itu seperti memori. Teman-teman tahu memori HP? Jadi semua data orang yang pernah berdonasi, orang yang pernah mengeluarkan infak melalui website, itu semua bisa masuk di dalam big data ini, sehingga sangat efisien, tidak membutuhkan lagi buku yang berhalaman-halaman, dan itu mungkin potensinya bisa mungkin rusak, bisa mungkin terhapus tulisan tintanya dan lain-lain. Maka pemanfaatan big data ini sangat bisa membantu sekali. Kemudian pemanfaatan yang kedua adalah aplikasi digital. Nah, seperti kita membuat platform LAZIS mungkin, atau e-commerce yang disitu berbasis LAZIS, menyediakan barang-barang yang nanti income-nya bisa kita kelola, kita putar kembali menjadi zakat produktif. Nah, itu sangat-sangat membantu. Atau kita bisa membuat edukasi melalui TikTok. Jadi TikTok kita membuat edukasi, membuat konten-konten yang di dalamnya itu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya berzakat, pentingnya berwakaf, sehingga TikTok itu isinya nggak hanya tentang orang joget-joget, teman-teman. Sangat bisa dimanfaatkan aplikasi digital. Kemudian yang ketiga adalah blockchain, pemanfaatan teknologi blockchain untuk proses donasi yang lebih transparan dan akuntabel. Nah, bisa kita manfaatkan blockchain. Blockchain itu salah satu sarana digital juga yang mempercepat, seperti m-banking istilahnya, seperti itu. Kemudian yang keempat, pemanfaatan teknologi, diantaranya terakhir adalah kecerdasan buatan atau AI. Nah, ini bisa juga membantu. Jadi tidak perlu mungkin
lembaga amil zakat atau staf zakat itu mungkin mengedukasi secara langsung seperti ini, orangnya langsung ngomong, tapi kita bisa memanfaatkan kecerdasan buatan seperti AI, jadi seperti animasi yang memang sudah disetel untuk menjelaskan, jadi bisa mengefisiensi juga. Staf-staf itu jadi nyantai-nyantai kan, jadi hanya AI yang berbicara, mengedukasi dan lain-lain semacamnya, sangat membantu. Itu banyak sekali teman-teman jika kita memanfaatkan teknologi, karena teknologi datang itu sebagai sarana untuk mempermudah kita, sebagai sarana untuk membantu memperingkas pekerjaan manusia. Tapi kita jangan lupa juga, pasti banyak sekali tantangannya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi di awal, berbagai macam tantangan. Kita juga harus memang bisa beradaptasi, kita bisa memilah mana teknologi yang bisa dimanfaatkan, mana yang justru bisa menjerumuskan, sehingga kita istilahnya tidak salah dalam memilah. Nah, saya kira seperti itu teman-teman ya, terkait dari perkembangan lazis di era digital. Sangat banyak, bahkan saat ini tuh banyak kita ketemui, bahkan lazis bukan hanya dalam bentuk mengumpulkan donasi, tapi bahkan lazis sekarang itu sudah ada istilah dia memberikan beasiswa. Banyak sekali. Bahkan di kampus kita tercinta di IAIN Palopo ini banyak mahasiswanya yang mendapatkan bantuan beasiswa lazis. Dan ini juga berkat pemanfaatan teknologi teman-teman. Gak mungkin bisa, karena kita mendapatkan informasi tidak. Sangat sulit jika kita mencari informasi langsung ke lembaganya di Jakarta misalnya. Tapi dengan bantuan website, dengan bantuan link, dengan bantuan aplikasi, kita bisa mengakses informasi melalui TikTok, melalui website, melalui Google, Chrome, dan lain-lain, atau di pamflet Instagram, sehingga kita bisa mengetahui bahwa ada beasiswa lazis juga. Ini tentu sangat sekali membantu teknologi dalam membantu menyiarkan informasi terupdate terkait lembaga lazis itu sendiri. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman, kita tadi sudah membahas tentang apa saja. Yang pertama, tantangannya itu ada tantangan, kemudian ada peluang-peluangnya, kemudian ada strategi, dan terakhir pemanfaatan teknologi dalam lembaga amil zakat dan infak sedekah. Oke, itu saja teman-teman ya untuk pembahasan kita terkait perkembangan lazis. Tentu sangat banyak sekali membantu teknologi dalam memperkembangkan lembaga amil zakat ini. Kita masuk dalam kesimpulan. Jadi saya akan membacakan kesimpulan dari materi kita pada kali ini. Digitalisasi menawarkan banyak peluang bagi lembaga amil zakat untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan dampak kegiatan sosial bagi masyarakat. Dengan strategi yang tepat dan kolaborasi yang kuat, lazis dapat memanfaatkan teknologi digital untuk menjawab tantangan di era saat ini. Ya, jadi tentu sangat membantu efisiensi, transparansi, kejujuran dalam transparansi sangat penting. Kita sangat terbantu dengan teknologi. Jadi mudah-mudahan generasi selanjutnya bisa semakin cepat, semakin bisa beradaptasi dengan teknologi, sehingga tidak tertinggal dengan negara-negara yang memang sudah semakin maju, karena mereka memang paham akan teknologi, pemanfaatan akan teknologi, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, mungkin itu saja materi pada kali ini terkait perkembangan lazis. Saya di sini berterima kasih atas perhatiannya semua, juga kepada Ustadz selama mungkin 1 semester ini sudah membimbing kami, memberikan ilmunya kepada kami, saya khususnya. Terima kasih banyak Ustadz Sabaruddin. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan 1 semester ini memberikan keberkahan dan kemanfaatan, bahkan bisa menjadi bekal kita kelak di masa yang akan mendatang. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, kami juga sangat menghimbau menerima kritik dan saran dari teman-teman, dari Ustadz, bila mana dalam memaparkan materi ini tadi ada kekurangan, ada khilafan, bahkan ada kesalahan. Saya sangat menerima dan saya akan belajar dan terus belajar. Mungkin ini saja bisa saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih banyak kepada semua orang yang sudah terlibat dalam proses saya. Saya ucapkan jazakumullah khairan bi ahsanil jazaa. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.